Dulu saya sebelum ceramah, guru saya mengatakan, kamu wajib riyadhah 40 hari, suluk. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngelihat kemana-mana, zikir nggak boleh putus. Kalau orang sudah bisa nangkap firasat kolbunya, Allah akan izinkan dia nangkap firasat di kolbu orang lain. Kalau diterjemahkan, sebagian umatku muhaddatsin. Allah berkalam ke dalam kolbunya. Gimana? Sudah ngalamin belum? Maka Allah mengizinkan orang-orang seperti kita ini kebanyakan untuk bisa berinteraksi dengan alam sana, itu ditidurkan dulu sehingga dari alam bawah sadar masuk ke alam bawah sadar, baru dia bisa tembus ke sana. Karena alam sana itu ada, dia paralel. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال المؤلف بسند متصل إليه الفضل الخامس في الدلالة على صحة الطريق الصوفية. Dilalah, nah ini bukan dilalah orang Jawa ya. Dalil-dalil yang menunjukkan, penunjuk kebenaran, kevalidan, kesahihan jalan sufi. Berarti di zaman Imam Ghazali ada yang meragukan jalan kesufian, apalagi Malamatiyah. Jalan sufi pun diingkari, apalagi Malamatiyah. Malamatiyah ini pasti dicaci maki orang. Qala Abu Darda, qala Sayyidina Abu Darda, beliau berkata, Abu Darda itu disebut dengan Luqman sahabah. Jadi Sayyidina Luqman itu nabi di Mesir. Kulitnya hitam. Tapi kalam yang keluar darinya selalu kalam hikam. Tiadalah orang yang diberi hikmah di zaman itu kecuali dia nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW, maka siapapun diberi hikmah, dia cuma wali. Dia bukan nabi lagi. Ya. Hikmah itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam ruhaninya, ke dalam qalbunya. Sayyidina Abu Darda disebut Luqmanu ummati Muhammad SAW. Luqmannya umat Nabi Muhammad SAW. Al-mu'minu, mu'min itu yanzuru min wara'i sitrin raqiqin. Fa wallahi innahu lal haqq yukdhibuhu Allah Ta'ala fi qulubihim wa yujrihi ala alsinatihim. Ya. Mukmin hakiki itu yanzur, kalau dia memandang, dia berpandangan, dia berpendapat, dia berasumsi, min wara'i sitrin raqiq, dia memandang dari dalam dada ini yang disebut sitrin raqiq, tutupan yang halus, bukan sekedar pakai. Nah, kita sering pakai ini doang, atau pakai mata doang, atau pakai melihat komentar netizen. Ya, kalau mau komentar, nih teman-teman ya, kalau baca status orang bikin kalian emosi, langsung skip, jangan ikuti lagi. Jangan ikuti akun dia. Karena itu wasting time. Buang-buang waktu, dan danasatul qulub, bisa menodai kolbu. Nih, sebelum misalnya nih, saya buka akun orang yang jelekin Ziza. Nggak sengaja baca, habis itu ketemu, mata saya akan menilai dengan yang saya baca itu. Paham? Mau ngotor-ngotorin mata, oke? Jadi nggak usah ngotor-ngotorin mata tentang ngegosipin temen, ngegosipin orang lain, ngegosipin Anies, Prabowo, dan Ganjar. Apa hubungannya? Banyak hubungannya. Ini kan lagi perang
Ya, campaign, ini lagi campaign. Atau menjelekin guru, menjelekin kawan, torikot yang lain, kawan yang lain. Husnuzon aja. Walaupun ada mursyid yang angkat Imam Mahdi gitu ya. Kan ada kan kemarin? Nah, kita husnuzon. Mungkin maksudnya bukan Mahdi secara istilah, tapi Mahdi secara lughah, secara bahasa. Orang yang dapat petunjuk. Yang bilang Rocky Gerung itu utusan Allah, maksudnya semua kita ini kan diutus oleh Allah ke muka bumi. Itu adab kita. Itu adab. Mungkin maksud dia lain, itu kan potongan-potongan kita kan nggak tahu. Cuma kalau antum di belakang punya sikap lain, itu lain cerita. Ala kulli hal, itu cara kita ngademin hati biar nggak emosi-emosi amat sama orang, ya. Atau kita kemudian merendahkan pengikut dia nantinya. Ya. Guyonannya Buya Yunal itu. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, innahu lal haq. Sungguh itu al-haq. Ya. Al-haq itu yukzifuhullahu fi qulubihim, kebenaran itu Allah yukzif, qadhaf, Allah lemparkan, tancapkan ke dalam kolbu mereka, wa yujrihi ala lisanihim, lalu Allah tumpah ruahkan melalui lisan. Nah, gimana caranya biar sampai begini? Makanya dulu saya sebelum ceramah, guru saya mengatakan, kamu wajib riyadhah 40 hari suluk. Nggak banyak ngomong, nggak banyak ngelihat kemana-mana, zikir nggak boleh putus. Kecuali ketiduran, atau emang lalai nggak sanggup. Dan itu luar biasa. 10 hari pertama kejadiannya apa, 10 hari kedua, 10 hari pertama sakit badan itu ya. Nggak boleh makan banyak, makan ala kadarnya. 10 hari kedua mulai menikmati, tapi ada sedikit sakitnya, masih pegal-pegal, kesemutannya nggak tanggung-tanggung. Pas berdiri rasanya nggak ada kaki. 10 hari ketiga mulai hilang sakitnya, mulai nikmat semuanya. 10 hari keempat, kulluhu ma'un ghazir matrun wa ghaisun. Itu nikmat sampai selesai. Ya, sampai hari ini. Alhamdulillah ya. Jadi kalau mau ada hikmah muncul dari lisan, itu nggak pakai, bukan dengan cara pakai sarung kemana-mana, pakai baju koko. Dulu kan saya kemana-mana pakai baju koko. Ternyata koko itu Cino. Kita kira itu Islami ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasat orang mukmin. Nah, firasat bahasa Arab, arti firasat. Firasat itu lintasan al-khatir as-sari', al-khatir as-sari', yang pasti al-khatir as-sari', fa'il. Lintasan yang cepat, sekelibet gitu di dalam hati. Kalau orangnya tidak berhati tenang, gak bisa dibaca. Untuk menenangkan hati gimana caranya? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan program-program zikrullah hati tenang. Kalau sudah tenang baru bisa menangkap apa yang masuk. Makanya antum akan heran ya. Kok dia bisa ngomong begitu, kita enggak gitu. Kok yang dia kalamkan ngena, kok yang kita kalamkan enggak. Itu rahasianya, karena dia bisa nangkep itu. Kalau orang sudah bisa nangkap firasat kolbunya, Allah akan izinkan dia nangkap firasat di kolbu orang lain. Itu masalahnya. Nah, itu yang disebut muka syafah. Tapi hati-hati, muka syafah itu, kata Syekh Bahauddin, jika engkau masuk ke suatu taman, lalu pohon-pohon, bahkan hewan-hewan mengucapkan salam kepadamu, fala taltafit ilaih. Jangan hiraukan dia, kembalilah ke tugas aslimu. Jadi nggak boleh tergoda dengan keramat-keramat. Ya, thariqatuna thariqatul istiqomah. Thariqat kita, thariqat yang berusaha istiqomah. Ya. Hati-hati terhadap
lintasan hati orang beriman. Kenapa? Karena dia yanzur binurillah. Kalau kita kan yanzur dengan data, ya kan, pakai data, dihidupin dulu, terus di googling, benar nggak? Dia googlingnya ke dalam, antum googlingnya pakai jari, beda nggak? Dulu orang googling pakai tasbih, sekarang tasbih dibid'ahkan, handphone nggak dibid'ahkan. Maka ramailah hari ini orang tidak pakai handphone, apa orang nggak pakai ini, tapi abis assalamualaikum langsung buka handphone, benar nggak? Konyol nggak tuh ustadznya tuh? Apa kata dia? Ente pakai tasbih harus bayar hak cipta kepada Saulin, katanya. Ada ustadz begitu coba? Ya lucu-lucuan lah itu ya. Kita nggak benci sama ustadz begitu, cuma lucu aja. Ente lucu deh gitu. Kalau perlu ketemu kita cubit-cubit pipinya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Inna min ummati, nah ini lebih sahih lagi. Inna min ummati muhaddithin mukallamin wa inna Umar minhum. Di antara umat Nabi Muhammad SAW, nah, Nabi ngomong di antara umat, berarti tidak hanya satu orang ini. Jika ada di antara kamu sekarang ini, dialah Umar. Berarti setelah Umar masih ada nggak? Selain Umar ada nggak? Kan di antara umatku. Kalau diterjemahkan sebagian umatku muhaddatsin. Allah berkalam ke dalam kolbunya. Gimana? Sudah ngalamin belum? Belum kan? Kenapa belum? Para Allah selalu berkalam loh ke kolbu kita. Ya, nggak ada pulsanya, jadi nggak bisa dengerin. Nggak ada pulsa, deket-dekat sama wifi. Wifi itu mursyid, wifi itu majelis. Jangan jauh-jauh dari majelis. Semua orang punya masalah, semuanya orang musibah. Nggak ada orang nggak punya masalah, nggak ada orang nggak punya musibah. Yang nggak punya masalah musibah itu siapa? Orang mati. Anak kecil ada masalahnya nggak ada. Coba lagi makan, makanannya jatuh, nangis kan? Bener nggak? Kita ganti yang baru, kamu maunya yang itu. Bagi dia tuh masalah itu. Bagi anak kecil tuh masalah. Kalau antum ada punya barang jatuh, lepas dari genggaman, terus nangis, masih kanak-kanak berarti. Mau harta, mau anak, mau jabatan, mau popularitas, apapun yang digenggam pasti nanti jatuh, pasti lepas. Kalau lepas, terus kenapa? Yang milik, yang punya siapa? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Baca itu sering, tapi pas kejadian nggak nerima. Lillahi, milik Allah. Ma fis samawati wal ardh. Yang di langit, yang di bumi. Berat emang. Di saat kita lagi senang-senang diambil tuh, beratnya bukan main. Tapi sayang kita kepada Allah mesti lebih berat daripada itu semua. Kenapa Sayyidina Umar mampu merevisi banyak hukum-hukum? Karena Allah berkalam mengilhamkan sesuatu kepada kolbunya. Sampai debat banyak dengan Ali. Ya, banyak debatnya dengan Ali. Ya, banyak sekali. Nah, semoga Allah berkalam ke dalam kolbu kita dan mengatakan anal baqi wa ma siwaya fani. Akulah yang kekal wahai hambaku, selain aku pasti binasa. Ya. Ada orang suami sekarang bunuh istri, beritanya suami bunuh anak, ayah bunuh anak.
Apa yang terjadi? Cuma karena urusan dia mungkin hidup susah, terus stres, anaknya dibunuh. Itu kan berarti ada masalah di kolbunya. Kolbunya nggak hidup, dia cuma pakai ini hidup. Jadi hari ini teman-teman jangan hanya hidup pakai ini, mesti hidup dengan sitrin raqiq atau sudur dengan kolbu. Nggak ada lagi ceritanya. Zaman sudah begini, masih membiarkan kolbu kita terpapar. Ya. Wa qara'a sayyidina Ibnu Abbas wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul ataupun nabi, wala muhaddatsin. Kalau di bacaan Ibnu Abbas itu ayatnya ada tambahannya, wala muhaddatsin, tidak juga orang yang dia bukan rasul, bukan nabi, tapi muhaddas, dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama beda pendapat mengenai Asif bin Barkhya, orang yang mindahin istana Balqis. Ya, apakah dia nabi atau tidak? Seandainya dia bukan nabi, maka disebut muhaddas. Dan muhaddas itu sampai hari ini masih ada. Muhaddas itu orang yang kolbunya diajak bicara oleh Allah SWT. Kalau kita pengen, kata Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, Alawi Al-Maliki, mengikuti Said Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Thariqat Idrisiyah, lakukan setiap selesai syuruk 2 rakaat sholat istikharah atau sholat hajat. Jadi kalau kita belum mampu membaca itu, sholat istikharah, sholat hajatlah setiap hari selesai sholat syuruk. Atau syuruk langsung sholat itu. Kan sholat syuruk juga nggak wajib toh. Mau ngamalin? Nah, itu nggak perlu dijazahin itu. Ya, itu sudah standar amalan imam-imam wali-wali Allah seperti Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dan yang saya dengar dari murid-murid beliau, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, beliau pegangannya itu. Allahu Akbar. Jatuh sayang. Alhamdulillah nggak nangis ya. Benar-benar ya. Anaknya Faiz luar biasa. Muhaddasin dia Faiz. Ya. Boleh. Cuma yang kalau ngikutin para imam habis. Jadi kita mau hadapin siang malam, kecuali sibuknya malam. Nah. Atau emang jam segitu lagi jalan ya? Ya udah sebelum subuh. Kan nggak mesti itu kan, kalau Sidi Ahmad itu sebelum subuh amalannya udah padat. Jadi penutupnya nanti pakai istikharah beliau. Istikharah itu nggak hanya mau kawin. Serius. Emang mau kawin doang istikharah? Memilih guru, milih teman, mau kerja apa, nanti biar minta dibimbing kalau lagi kerja, kalau lagi ngajar biar dibuka hatinya dan hati muridnya. Ya, jangan mau kawin doang. Mau kawin istikharah. Emang yang minta kita pilihkan ke Allah cuma urusan nikah-nikah doang? Enggak, semua urusan istikharahkan, hajatkan gitu kepada Allah SWT. Ya, hatta mau jodoh yang soleh itu cocok, ya, cocok dunia akhirat. Nanti rezeki pasti Allah sesuaikan. Ya, nggak usah aneh-aneh mintanya. Jangan kaya dulu baru nikah. Nikah dulu baru kaya. Sepakat Bu Dokter? Man ra'a fi umrihi walau manaman wahidan sahihan istaghna 'anil barahin wal akhbar wal athar wal ayat ad-dala 'ala dhalika akthar min an tuhsa.
Apa kata beliau? Kesimpulannya, man ra'a fi umrihi walau manaman wahidan sahihan. Siapa yang melihat isyarat Allah di dalam dirinya walaupun sekali seumur hidup, meskipun di alam bawah sadar, tidur maksudnya, atau lagi zikir ketiduran, nah, kan enak banget tuh. Ya. Istaghna 'anil barahin. Cukuplah, dia nggak perlu butuh pembuktian dalil-dalil. Ada tidur sebelum zikir, ada zikir di dalam tidur. Ada tidur di dalam zikir. An-naumu fi dzikr, ada an-naum qabla dzikr. Ada tidur sebelum zikir, ada tidur di dalam zikir. Mana yang nikmat? Ya. Karena akal kita ini barriernya kuat, jadi dia punya hijab yang sangat tebal sekali. Maka Allah mengizinkan orang-orang seperti kita ini kebanyakan untuk bisa berinteraksi dengan alam sana, itu ditidurkan dulu, sehingga dari alam bawah sadar masuk ke alam bawah sadar, baru dia bisa tembus ke sana. Karena alam sana itu ada, dia paralel. Di sana ada, di sini ada. Cuma orang-orang fisika kan berani ngomongnya paralel doang. Karena kalau mereka terjun ke sono juga nggak berani. Mereka berani cuma bilang halu. Ya, orang-orang kimia kalau udah bahas-bahas bab kimia murni tentang Tuhan udah langsung diem. Ya, tentang teori kromosom aja mereka udah langsung diem. Ya, contoh, beda kromosom manusia dengan kera berapa? Kita 4 berapa, dia 4 berapa? Coba cek lagi. Kita 46, dia 48 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, coba cek. Benar? Ya, kromosom. Kenapa kita nggak bisa loncat-loncat kayak dia? Nggak bisa, kecuali latihan dulu. Kalau monyet itu emang lahirnya udah bisa begitu langsung. Itu kimiawi badan dia. Burung kan lebih lagi. Nggak tahu berapa burung tuh. 70 atau 80-an dia. Maka dia bisa terbang. Ya. Jadi itu urusan kromosom. Ya, tanya Pak Tabah itu gimana Pak Tabah? Benar nggak? Iya benar. Kita berapa? 46, cuma beda 2. Kalau pakai teori Darwin nih. Darwin bilang, dulu kita kera, lalu berevolusi menjadi Oke. Pertanyaannya, untuk merubah kromosom, kamu hasil evolusi. Marah apa aja. Sekarang saya untuk merekayasa kromosom kimiawi yang di badan saya itu perlu labnya. Apakah mungkin seorang kera itu dia melakukan percobaan eksperimen untuk dirinya? Serius? Terus gimana cara dia merubah dari 48 menjadi 46 jadi manusia biar jalannya tegak begini? Gimana caranya? Enggak, itu udah beda lagi, itu ketakutan. Itu kembali lagi dia. Kalau manusia jadi kera kembali lagi, ayo gimana? Gimana cara jawabnya? Gimana Pak Tabah? Itu dia. Dia udah taubat berarti itu. Berarti si ape itu, si kera itu ada intervensi kepada dia. Si X. Mereka cuma berani bilang ada si X yang intervensi kepada si kera terhadap kromosom dia. Anggaplah kita terima teori evolusi. Anggap aja terima dulu. Ya, biar senang dulu mereka kan. Lalu kalau betul ada si X itu siapanya si ape dan manusia, si kera dan manusia itu.
Emang siapa orang laboratorium zaman itu? Kalau itu bukan Tuhan itu sendiri, maka mereka udah kalau sebut X langsung diem. Itulah nggak fairnya orang-orang kimia murni itu. Bagi saya itu nggak fair. Kalau kamu berani, lanjutin dong pertanyaannya, ya kan? Katanya murni. Kira-kira begitu ya. Hah? Lompat-lompat. Oke, Faslus sadis, pasal ke-6. Dikit lagi ya. Wa'alam anna lil qalbi baban yanfudhu fihi syayatin yanfudhu fi syaitanu fi muqabalati babihi nafid ila alamil ghaib. Walisyaitani lammatun kama anna lil malaki lammah. Kolbu itu, ini Imam Ghazali guys serius. Kolbu itu kenapa bisa dikuasai syaitan? Sebenarnya kolbu nggak bisa dikuasai syaitan, tapi hanya bisa diwaswaskan syaitan. Karena kolbu itu arsyullah baitullah, tempat bersemayamnya rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah. Maka tidak akan bisa dikuasai selain Allah. Tapi kita dihalangi untuk mengakses itu oleh waswas syaitan, oleh kata syaitan. Syaitan yang paling berbahaya kata orang. Kata orang. Kata orang gak enak sama orang. Ya. Mau jadi orang hebat? Pura-pura budak dengan kata orang. Ya, ikuti kata hati, kata kolbu. Kalau orang mah kita begini nyenengin kelompok yang A tapi tidak nyenengin kelompok yang B, ya. Anna lil qalbi baban, kolbu itu punya pintu yang syaitan bisa tembus kepadanya, ya, fi muqabalati babihin nafith ila alamil ghaib. Pintu itu berhadap-hadapan dengan akses ke dimensi lain. Ngeri gak bahasanya itu? Jadi syaitan itu masuk ke pintu, yang pintu itu berhadapan dengan dia kalau masuk ke situ, akses ke alam lain itu ketutup. Itu yang membuat orang masuk ke masjid nggak dapat rasa, masuk ke majelis tidak dapat rasa, masuk ke kubur nggak ada rasa. Ngelihat ada orang susah nggak bergetar. Nah, berarti harus ada yang diberesin gitu. Gak usah takut, beresin. Mesti diberesin. Ya. Wali syaitan lammatun kama anil malak lammah. Dan syaitan itu punya tusukan seperti jarum dan dia bisa mengakses ke pintu itu. Nah, bagi orang tertentu dia bisa lihat. Ya, khususnya para anbiya dan wali-wali ghaus, ya. Nah, kita kalau nggak sampai ke situ, ya kita katakan kami tasdik, kami percaya. Karena yang mengabarkan Nabi Muhammad SAW. Wasifat al-madmumah madakhilus syaitan ilal qalb. Ya. Lalu tadi pintu, sekarang madakhil, tempat masuk ke pintu itu apa aja? Akses ke pintu itu, tiketnya apa aja? Yaitu sifat-sifat tercela. Sayang, benci, mana yang jadi masuk? Menahan marah atau emosional, suka marah, mana yang cepat masuk? Silakan pilih tiap hari. Kita milih hidup yang mana? Milih hidup untuk ruang syaitan atau untuk ruang malaikat. Ya, jadi mulai sore ini nggak ada lagi cerita ngasih madakhil li syaitan, ngasih ruang untuk syaitan. Apa ruangnya? Sifat-sifat yang tercela. Ya, mulai dari atas, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Itu yang kata orang tadi. Yang kedua, di bawah syirik apa?
suka durhaka kepada orang tua dan guru. Turun ketiga, kibr, sombong. Turun keempat, iri. Kelima, marah. Keenam, lalai. Udah, berikutnya sudah hancur. Berikutnya sudah hancur. Coba diulangi. Syirik, durhaka. Kalau syaitan durhakanya ke Allah langsung. Terus ketiga tadi, kibr, sombong, iri, marah, lalai. Nah, ke bawahnya turunan cinta dunia, itu udah turunan-turunan dari itu. Ya, itu asbab orang bisa marah. Kenapa ada ustadz Habib marah dengan munculnya ustadz baru? Lapak dia kegeser. Berarti dia cinta sama dunia lapakan perkiaian. Ya, itu bahaya tuh. Itu bahayanya. Dia nganggap dakwah itu lapak. Nauzubillah min. Nah, kitab Ihya ditulis untuk ulama yang begitu. Ya, kita anggap saja kita begitu. Maka kita baca kitab Ihya. Ya, anggap aja kita sekarang lagi ditampar-tampar Imam Ghazali. Nggak usah ingat orang lain. Ya. Tadi udah kayaknya bayangin seseorang aja nih. Ya. Fa biqadri qam'i tilka sifat tadiku majari syaitan. Gimana caranya? Sempitkan jalur syaitan di situ, aksesnya, ya. Au biqadri imaliha tattasi wala syaitan tilkal abwab wal manafis wa anta baina an tasudda hadzal bab fayakunu alqalbu mahal hikmah wa mahbat al malaikah, ya. Maka dengan cara melemahkan akses syaitan itu, kamu tutup kalau perlu, yakunul qalb, jadi kolbumu tempat hikmah dan tempat mendaratnya syaitan, mahbat, tempat turunnya malaikat di situ. Jadi malaikat ngomong dia tahu. Kalau malaikat sudah menjadi teman, orang itu suka wiridan. Nah, ini cek antum kalau sudah temenan sama malaikat, bakal senang baca roti, zikir pagi sore, maksurat pagi sore. Berarti udah mahbat malaikat. Ya. Wa mahal hikmah. Kalau hikmah ilmu ma'rifat. Minimal teman malaikat dulu. Gak usah tinggi-tinggi dulu. Ya, teman malaikat dulu baru nanti tempat hikmah, ya. Hikmah itu ma'rifatullah, ya. Wa may yu'til hikmata, ya, faqad utiya khairan katsira, ya. Siapa yang diberi hikmah, dia diberi anugerah yang besar. Lalu kalimat penutupnya, wa jami'u hadhil abwab allati sata'ti min ba'di hadzal bab fi qam'i syahawat wa takhilatil qalbi anha. Bab-bab setelah ini akan membahas gimana cara melatih supaya pintu-pintu syaitan itu ditutup. Maka teman-teman semua, ini manhaj Imam Ghazali, tapi manhaj ini masih akan rancu kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk riyadhah thariqah. Maka tugas orang-orang yang ngajar thariqah, dia menerjemahkan itu, jadilah dia jadi wirid, jadi riyadhah, jadi latihan. Maka ilmu kita na'khuzha min suduri syuyukh la min suturil kutub. Kita ngambil ilmu ini bukan dari buku semata, tapi dari kolbunya, ya. Karena pengarangnya sudah meninggal. Nah, sirnya diturunkan ke ulama yang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua. InsyaAllah Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, untuk menjalankan syariat, untuk istiqamah bertariqah, berhaqiqah, berma'rifah. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke, ada satu istilah di dalam kolbu namanya basirah. Basirah itu, kalau yang kita pakai sekarang namanya basar.
sifat melihat, kemampuan memandang, memandangnya dengan fisik. Ada yang memandang dengan batin, disebut dengan al-basirah. Coba kita baca teksnya. Syu'aul basiratu yushhiduka qurbahu minka. Pancaran atau terangnya basirah mata hatimu, yushhiduka qurbahu mink, akan membuat engkau menyaksikan bahwa dia dekat kepadamu. Apa itu syu'aul basirah? Ilmu. Jadi boleh diartikan, ilmumu mengenai Allah akan membuat kamu sadar bahwa Allah itu dekat. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawasul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawasul, Pak. Jadi apa rahasia tawasul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawasul-tawasulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan, Pak. Perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya. Bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini, yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib. Tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawasul sebenarnya. Maka tawasul yang begini nggak masalah. Tawasul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawasulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya, Pak. Sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah. Kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya. Ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suudzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan. Kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas, Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa, kita mau polemik lagi nih. Ya, nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan Ahlussunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah. Ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut Sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang Ahlussunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlussunnah Asy'ariyah disebut sesat, Pak. Ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar nggak?
itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab, dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah, apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia, ganti. Hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan, paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang gak paham kok. Udah dokter aja juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, gak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya yang punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya. Ada yang bersyukur, diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan, itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang, izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Ya, biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus. Disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril. Imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada.
Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi tuh ujub. Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih, gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub Pak namanya. Ujub dalam ketaatan. Ujub dalam keikhlasan. Itu bisa merasa ikhlas. Merasa ada berjuang. Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal. Baik beramal pribadi atau amal sosial, termasuk ngurus masjid ini bisa ujub, hati-hati pengurus. Ya. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan tuh gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam salat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah terbuka mata hati, lalu bisa memandang, yang dipandang di alam semesta bukan fisiknya, yang terlihat adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak. Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah lah yang berbuat di alam semesta. Jika hakul basirah, disebut hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin. Keyakinan yang sudah hak disebut juga hakul basirah. Sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu. Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah. Dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta. Ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya Pak, percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya.
Itu rindu ke makhluk aja bisa begitu, Pak, apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa filter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani. Ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah. Tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau enggak ada aras? Enggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya lah, ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau paham nih, ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah Hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman, ya. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu. Habib Jindan yang senior, Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein, luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah, Pak, ziarah ke luar Batang itu, ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Alawiyah. Ya, nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau gak habaib bisa dicek, Pak, ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari, ya. Namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah-ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga, ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya?
kaifa kana rabbuna, wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih itu? Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah, dipakai hadis ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada arasy, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu ahad. Rahasia kul huwallah di situ, Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri. Allah senang disebut esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah. Yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat? Sebenarnya nih, nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah. Cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Hajar itu Syiah, maka semua kita Syiah. Ibnu Hajar ini yang mensyarah, yang menjelaskan Sahih Bukhari dan paling bagus. Kalau penjelas Sahih Bukhari ini dituduh Syiah, kira-kira kita gimana Pak? Oh, kita lebih sesat dari beliau lah. Ya. Dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir setan, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ini orang kurang ajar kepada Allah. Ya. Yang benar wujudku tidak ada, yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya. Ini orang berzikir, zikirnya apa? Wujudku wujud Allah. Kasus ini dulu terjadi di Aceh, kampung Pak Mirwan ini. Terjadi kasus kelompok namanya kelompok Wujudiyah. Dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Itu dari keturunan juga sebenarnya, thariqatnya Qadiriyah. Beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin As-Samatrani. Mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada, yang hanya ada wujud Allah. Lalu di masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran, dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir, keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang sultan, tentang akidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah, ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaj dan yang lain-lain, Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak Saudara Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada, yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di hakul yakin. Tapi kalau kayak kita ini, kita kan baru sampai di hakul ilmu yakin, teori bertuhan. Ilmunya dalil, mana dalilnya? Orang seperti ini haram mengatakan tiada ada wujud kecuali wujud Allah. Sisa ajaran ini dipakai oleh Kartosuwiryo. Dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang.
santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu, padahal makomnya belum nyampe. Sekarang kan masih ada tuh NII, DII. Mereka punya khalifah sendiri Pak, punya amir sendiri, punya menteri sendiri. Sekarang cuma sebatas tradisi, struktur masyarakat. Saya dengar salah satu muridnya ngomong, la ilaha illallah itu la wujuda illallah, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini kan gawat. Itu nggak boleh dilafazkan kecuali sudah nyampe. Ya, jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada karena diadakan Allah, berarti baru ilmu yang pertama. Belum boleh ngomong wujud saya, wujud Allah. Kalau yang kedua, yang berbuat hanya Allah. Yang ketiga, tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pusing. Udah syuruk Pak, kali mau ada yang ditanya, mau diskusikan, silakan. Nah, ini ada permintaan doa dari sahabat kita, Pak Asmar ya, dekat sini ya, Pak Asmar Haris. Anaknya di Aceh sekarang, sedang opname, sedang sakit. Saya mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk mendoakan kiriman Fatihah ya. Al-Fatihah ila ruhi waladih wa jismi awliya pencipta. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah wasir Fatihah. Amin. Sallallahu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memahami apa yang Ustaz sampaikan tadi ya cukup memusingkan, betul, cukup pusing. Jadi namun dalam ini kita tetap berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. So tadi dikatakan ada ilmu, kemudian ada diamal, kemudian yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Ini adalah yang melihatnya basiroh. Jadi bagaimana kita untuk bisa mewujudkan basiroh ini dalam diri? Apakah basiroh itu bisa diwujudkan di dalam diri kita untuk bisa meningkatkan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana? Kira itu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan riyadhah dan mujahadah Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru. Lalu mujahadah bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga ma'rifat. Ma'rifah. Berma'rifat. Berilmu. Dan yang paling cepat itu yang nomor 3. Paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi. Sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Nah, kajian kitab ini, kitab Al-Hikam adalah salah satu mengarah ke sana. Mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicarakan Allah aja. Bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah. Itu Pak. Nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya. Udah ada risalah Kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup. Ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah. Belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat. Itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga. Ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual,
udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, nge-game. Di sono kita terbang langsung, Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya. Itu nanti ada semua tuh, Indra. Ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan. Ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore. Subuh, maghrib. Itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid. Ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid. Sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini dan sampai zaman sekarang. Siapa yang menjaga dua waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga Firdaus 2 kali sehari, semalam, pagi, sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras nggak sih Pak? Ibu, waras nggak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya ngebom orang, itu waras nggak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong, karena Allah suruh. Pakai akal yang sehat karena Allah perintah, afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran. Memakai kolbu adalah memakai spiritnya Quran. Bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi. 72 bidadari medikit. Semasa di dunia, Sayyidina Daud punya gundik 1000 Pak. Pelayan cantik-cantik semua itu 1000 dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya 5000. Enggak sempat menggang kali ya. Kubur meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah. Wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat nggak akan ketemu kalau nggak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdol ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka Pak daripada sholatnya nggak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana. Atau merasa diri, wah ustadz nih, nggak benar nih, orang kalau udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga nggak begitu Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya. Mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu.
Tapi Bapak yang mungkin mau buru-buru silakan. Mungkin mau kerja. Sabtu mau kerja apa Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau Bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah gak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang, ya. Sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syabdul Qadir kuat nggak Pak? Nggak tidur 20 tahun. Nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya Qailula. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali. Gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya. Ya. Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat Pak kita. Ada yang sholawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore, enggak. Mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita nggak kuat ngikutin itu Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil Pak, belagu. Ya, sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya. Barangkali mobil senang juga dibawa ke masjid. Modus, ngeles. Abu Yazid amalannya apa Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu, Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan, satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan Pak sholat di situ. Jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid Pak. Gak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran. Ya. Nggak punya adab. Ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah Pak. Gurunya yang boleh marah. Ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak Pak yang pengajian-pengajian sama saya, yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, oh Ustaz, nah gitu gaya nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes, habis ngetes baru
bersila baik-baik. Ya. Karena yang dia tes ternyata singa, dicabik-cabik ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi. Ya. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya. Ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain, Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya. Ya, dia lagi berkecamuk itu. Mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran ya. Kalau mau kayak gitu Pak, kayak emas itu tuh, kakinya naikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin rezeki. Bisa nggak? Bukan. Ah gitu tuh. Ha. Kayak gitu Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu Pak. Jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian, kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain karena orang keraton. Ini agak berat. Kita duduk begitu dan nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah ya. Ya silakan kalau mau duduk begitu.